Okay, this is my class on the fifth class by Mr. Muntaha from MIM 4 Ngembok Asik, Agamis, Santun, Inovatif, Kreatif. Oke, anak-anakku, sebelum masuk kelas, kita biasakan baris berbaris seperti ini. Silakan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya, anak kami Ervan. Silakan dibariskan Mas Ervan. Siap, bro. Ucap depan, bro. Go, bro. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk kelas. Antri, aja kesusu antri. Oke, tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran, mari kelas kita awali terlebih dahulu. Kita buka bersama dengan doa membuka kelas atau doa mengawali pelajaran. Dipimpin langsung oleh Pak Guru sendiri. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Sekarang Pak Guru ingin menanyakan kelengkapan siswa. Teman-teman kalian, apakah hari ini ada yang izin? Ada yang tidak masuk? Oke, ada berapa anak yang hari ini izin? Ada 2 anak. Siapa saja? Brian, Ava, oke, Ega. Berarti ada 3 anak yang tidak masuk hari ini. Jumlahnya berapa semua kelas 5? Jumlahnya semuanya kalau masuk berapa? Jumlahnya 17. Jumlahnya ada 17. Tidak masuk 3. Berarti tinggal berapa sekarang? Tinggal 14. 14 ditambah 3 sama dengan 17 dikurangi 3 sama dengan begini. Ini namanya matematika apa bahasa Indonesia? Ya, kenapa anak-anak? Karena ada penambahan dan pengurangan. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, Pak Guru sebelum melanjutkan materi yang akan disampaikan Pak Guru ingin menyapa dulu kepada kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak,
sebelum kita lanjut pada materi, supaya sampean lebih gairah, lebih semangat, lebih fresh, lebih tertarik dengan pelajaran Pak Guru. Ini sekarang Pak Guru punya game. Tapi game ini ada kata kuncinya, ada aturannya. Aturan game ini adalah tepuk tangan. Kalau ada ucapan tepuk tangan, sampean harus tepuk tangan. Kalau Pak Guru nggak bilang tepuk tangan, sampean diam saja. Jelas aturannya? Sepakat? Oke, ini adalah untuk fokus konsentrasi supaya sampean terlatih berkonsentrasi di saat menerima pelajaran. Sekarang dilatih Pak Guru melalui game atau permainan. Oke, kita mulai dari sekarang. Tepuk tangan 1 kali. Hebat. Tepuk tangan 2 kali. Hebat. Tepuk tangan 3 kali. Hebat. Tepuk tangan 2 kali. Hebat. Tepuk tangan 3 kali. Hebat. Tepuk 1 kali. Nah, gak konsentrasi. Kalau tidak ada kata kunci, tepuk tangan hanya tepuk 1 kali, berarti pelanggaran. Berarti sama gak konsentrasi, dihukum. Dor. Dor. Semuanya menghukum yang tidak konsentrasi dengan tembakan. 1, 2, 3. Dor. Dor. Dor, 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 dor. Oke, tepuk tangan dulu. Berikutnya bukan game, tetapi ini semacam mengingatkan kepada anak-anak supaya lebih hafal tentang 6 pelajar Pancasila. Sekarang kita hafalkan melalui lagu, langsung dipimpin Pak Guru. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Oke, persiapan. Saya buat sapu untuk medianya, seolah-olah ini adalah gitar Pak Guru ya. Saya coba greng 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 greng. Nah, bisa. Berarti gitarnya sudah bisa bunyi. Gitarnya sudah kita coba sudah bagus. Sekarang kita peragakan. Oke, menyanyi lagu Pelajar Pancasila 2 kali berturut-turut dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Greng-greng. Tepuk tangan buat Pak Guru. Hebat. Oke anak-anak, sebelum materi dilanjut sama Pak Guru, masihkah kalian ingat materi pada minggu lalu yang kita pelajari bersama? Yang ingat angkat tangan. Oke, bagus. Apa kira-kira materi minggu yang lalu yang dibahas? Oke, pada minggu yang lalu kita bahas tentang kata sifat. Apa yang kalian ketahui tentang kata sifat? Ya. Kata untuk menjelaskan objek. Kata yang digunakan untuk menjelaskan objek. Objek di sini boleh orang, boleh binatang, boleh tumbuhan atau boleh benda yang lain. Atau kata yang dipakai untuk mendeskripsikan karakter atau watak seseorang, itu adalah kata sifat. Pelajaran
yang lalu sudah kita kuasai. Sekarang kita pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi pemberian imbuhan po pada kata. Materi kita hari ini apa anak-anak? Memberi imbuhan po pada kata sifat. Apa diulang materi kita hari ini? Memberi imbuhan po pada kata sifat. Itu materi yang akan kita bahas. Lalu kemudian tujuannya yang harus kalian ketahui, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah materi memberikan imbuhan po pada kata, maka nanti sampean sebagai siswa diharapkan bisa memahami, bisa mengerti, paham tentang apa, mengerti tentang apa, ya tentang materi yang kita pelajari, yaitu memahami pemberian imbuhan po pada awal kata. Dalam hal ini adalah kata sifat. Oke, semoga sukses. Amin. Langsung kita mulai pelajaran. Oke, materi yang kita pelajari atau kita bahas hari ini adalah tentang pemberian imbuhan po di awal kata sifat. Nah, sebelum dijelaskan Pak Guru punya pertanyaan untuk mengukur pemahaman kalian. Sudahkah paham sebelum pelajaran diberikan? Barangkali sama sudah lebih tahu lebih dulu daripada Pak Guru. Sekarang pertanyaannya adalah, anak-anak, jika kata sifat itu diberi imbuhan po di awalnya atau diberi tambahan imbuhan po di depan kata sifat tersebut, maka apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi setelah kata sifat itu diberi imbuhan po? Jawabnya bagaimana? Sama sudah mengerti apa belum? Kalau belum mengerti, mohon maaf Pak, saya belum mengerti. Kalau sudah mengerti, oke Pak, menurut saya adalah begini. Itu caranya, jangan diam. Tak ulangi lagi. Kita akan belajar kata sifat. Misalnya saya tulis di papan, sabar. Ya, Pak Guru menulis kata sifat sabar. Jika kata sifat ini diawali atau diberi tambahan po di depannya, maka apa yang terjadi? Jawabnya sampean longo-longo. Kata sifat, ini kata sifat, kalau diberi awalan po, maka nanti bunyinya menjadi penyabar. Bunyinya menjadi penyabar. Nah, penyabar ini sekarang sudah statusnya sudah tidak kata sifat lagi. Yang ini kata sifat. Kata sifat. Setelah diberi awalan po menjadi penyabar. Maka sekarang bentuknya sudah bukan kata sifat lagi, tapi berubah bentuk menjadi kata yang bisa angkat tangan. Nggak bisa semua. Menjadi kata benda. Yang betul menjadi kata benda. Sabar, kata sifat. Kalau penyabar, kata benda. Maknanya penyabar adalah orang yang memiliki sifat sabar. Jadi kata benda yang dibentuk dari kata sifat itu menunjukkan pelaku orangnya. Sedangkan kata sifat itu artinya merujuk pada sifatnya.
Paham anak-anak? Oke, paham. Paham. Kita lanjut. Nah, sekarang Pak Guru punya kata sifat yang sudah ditulis Pak Guru. Coba dibaca yang keras ini. Maaf. Dibaca yang keras. Maaf. Yang sini baca yang keras. Oke, sini baca yang keras. Oke, ini kata sifat yang dimiliki Pak Guru. Maaf. Ini statusnya masih kata sifat. Nah, sekarang kata sifat ini silakan pean beri awalan po. Sabar, lalu sampean kasih imbuhan atau awalan po di depannya. Maka bunyinya akan menjadi baca yang keras. Terus. Oke. Oke, saya ulang. Sabar, jika diberi imbuhan po, maka bunyinya menjadi pemaaf. Sorry, salah ya. Iya, pemaaf gini kok sabar. Maaf, saya ulang. Maaf, kalau diberi awalan po atau imbuhan po di depannya, maka kata maaf akan berubah menjadi pemaaf. Betul anak-anak? Kalau maaf ini sama dengan kata sifat. Kalau pemaaf ini adalah kata benda. Kalau kata sifat itu berarti merujuk pada sifatnya. Kalau kata benda itu merujuk pada pelakunya. Oke, berarti sudah dimengerti. Kita lanjutkan lagi. Setelah maaf, kita kasih awalan po berubah bentuk menjadi pemaaf. Lalu pemaaf itu silakan dibuat latihan dalam bentuk kalimat. Ini Pak Guru sudah membuat kalimat yang berbeda, tapi masing-masing kalimat ada kata pemaafnya. Sekarang coba dibaca ini, yang keras. Pak Muntaha Oke, ini contoh kata pemaaf pada kalimat pertama. Sekarang contoh pada kalimat kedua. Dibaca yang keras kelompok sini. Sikap pemaaf Bapak Muntaha adalah salah satu kunci untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Bagus. Sekarang Pak Guru punya contoh lagi, masih menggunakan kata maaf tapi dengan kalimat yang berbeda. Dibaca yang keras. Oke, bagus. Masih saya buatkan satu lagi kalimat yang berbeda untuk grup yang sini. Baca yang keras. Bagus. Maka jelas anak-anak, kata maaf menjadi pemaaf. Setelah menjadi kata benda, maka bisa dibuat kalimat yang bermacam-macam. Sehingga kalian nanti diberi tugas Pak Guru untuk mengerjakan hal seperti yang diterangkan Pak Guru, yaitu mencari kata sifat, diberi imbuhan po menjadi kata benda, setelah itu dibuat dalam contoh kalimat yang berbeda-beda. Satu regu atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, kalimatnya harus berbeda, tidak boleh sama. Jelas anak-anak? Jelas. Betul. Oke, sekarang dibagi kelompok tugas. Dibagi menjadi 4 kelompok. Ini Pak Guru sudah siapkan LKPD. Apa anak-anak? LKPD. Ada yang tahu singkatan LKPD?
lembar kerja peserta LKPD, lembar kerja peserta. Oke, anak-anak diberi LKPD. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. LKPD kelompok 3. LKPD kelompok 4. Ini nanti adalah digunakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Tugasnya adalah Pak Guru memberi bacaan kepada anak-anak, yaitu bacaan yang berjudul kisah gajah dan semut. Judulnya kisah gajah dan semut. Nanti dibaca isinya apa. Setelah dibaca, lalu tugas kalian adalah mencari kata sifat. Di dalam bacaan tersebut sampai mencari kata sifat. Nah, sekarang diberi bocoran Pak Guru. Setelah dibaca Pak Guru, dalam bacaan itu hanya ada 3 kata sifat. Ada 3 kata sifat. Cari, temukan, tuliskan kata sifat yang ada 3 dalam bacaan itu di dalam lembar tugas belajar. Setelah ketemu, misalnya ketemu sabar umpamanya, kamu tulis sabar. Ketemu rajin, kamu tulis rajin. Ketemu malas, kamu tulis malas. Lalu sampean beri awalan po. Kalau rajin berarti menjadi perajin. Misalnya ketemu dendam menjadi pendendam. Nah, setelah itu lalu dibuat kalimat yang berbeda. Kelompok 1 kalimatnya berbeda dengan 2, 2 berbeda dengan 3 dan seterusnya. Supaya tidak sulit sampean, nanti akan diberi petunjuk Pak Guru. Kita minta bantuan robot. Di mana? Di ruang lab laboratorium milik kita. Di sana ada komputer banyak, sudah akses online internet. Anak-anak nanti tak ajak ke sana sekaligus praktek berkenalan dengan robot, namanya robot ChatGPT. Nanti sampean minta tolong kepada robot itu, Bot, tolong aku buatkan kalimat dari kata penyebar. Nanti pasti dibantu oleh robot. Oke, silakan tunggu, nggak lama kok, ini sudah jadi. Silakan diakses. Jelas anak-anak? Oke, kalau gitu kita ke ruang lab bersama-sama. Oke, saya Pak Montaha, guru bahasa Indonesia di kelas 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyono MPD ya, yang kemarin memberikan pelatihan di Ujung Bangka. Saya merasa punya ilmu yang ajaib, bim salah bim, langsung jadi ilmu yang luar biasa dari Pak Mulyono yang dikasihkan pada saya, yaitu ilmu robot. Apapun yang kita minta bantuan pada si robot itu, ternyata robot itu bisa melayani kita. Nah, ini yang saya anggap luar biasa. Hidup Pak Mulyono. Nah, sekarang saya praktekkan ilmu dari Pak Mulyono. Ini anak-anak adalah kelas 5 mendapatkan tugas membuat kalimat dari kata sifat yang ditemukan dalam cerita, kemudian diberi awalan pa menjadi kata benda, lalu kemudian kata tersebut saya suruh untuk dijadikan kalimat. Kalau anak itu membuat kalimat sendiri dari kata tersebut, saya yakin agak susah, agak kesulitan. Jangankan anaknya, kadang-kadang gurunya saja mikir, ini dibuat kalimat seperti apa ya? Mikirnya sak kesongo, sak rendeng, gak debul-debul. Nah, setelah dapat ilmu dari Pak Mulyono, ya ilmu robot itu tadi, mudah. Kita tanya saja kepada robot yang punya nama ChatGPT. Nah, ini anak-anak saya suruh cari bantuan di internet melalui robot GPT-nya. Oke Pak Mulyono, coba kita tanya ke anak-anak.
Halo, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, selamat bertugas. Halo sayang, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, selamat belajar. Berikutnya yang cantik-cantik, ada yang ganteng juga. Kelompok berapa ini sayang? Kelompok 1. Oke, silakan berteman dengan robot. Ini kelompok berapa sayang? 3. Oh, kelompok 3. Oke, kelompok 3 masih belum untung ya. Sepertinya komputernya, robotnya purik ya. Nggak bisa diajak ketemuan. Nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita tinggalkan robot di sini. Kita kembali kelas, kemudian presentasi hasil belajar kelompoknya. Oke, terima kasih dari saya. Lanjut. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya presentasi maju ke depan kelas. Apa sih nak? Presentasi itu apa sih? Presentasi itu sama dengan menjelaskan atau menerangkan. Dipresentasikan ya berarti dijelaskan, dibacakan hasil belajar kelompoknya tadi yang sudah dibantu oleh robot, dibaca di dalam kelas. Nah, silakan kelompoknya Irfan maju. Baca dengan suara yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Irfan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil belajar diskusi kelompok kami dari cerita yang berjudul Kisah Gajah dan Semut. Dari kelompok kami menemukan 3 kata sifat, yaitu 1 besar, 2 kecil, 3 kuat. Penjelasan. 1. Besar termasuk kata sifat. Jika diberi imbuhan pe di awalnya, maka menjadi pembesar. Contoh dalam kalimat, dokter menggunakan alat pembesar untuk melihat detail kecil dalam jaringan pasien. 2. Kecil termasuk kata sifat. Jika diberi imbuhan pe di awalnya, maka menjadi pengecil. Contoh dalam kalimat, kami memasang alat pengecil suara di ruang rekaman untuk mengurangi kebisingan. 3. Kuat termasuk kata sifat. Jika diberi imbuhan pe di awalnya, maka menjadi penguat. Contoh dalam kalimat, untuk mendapatkan hasil maksimal kami menggunakan baja penguat pada struktur bangunan ini. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalam. Oke, tepuk tangan buat kelompok kita. Oke, ditanya Pak Guru. Tadi bacaannya berjudul Kisah Gajah dan Semut. Setelah bacaan itu dibaca, sampai temukan berapa kata sifat? 3. 3. 1. Besar. Besar diberi awalan pa menjadi Pembesar. 2. Kecil. Kecil diberi awalan pa menjadi Pengecil. 3. Kuat. Kuat diberi awalan pa menjadi Penguat. penguat. Bagaimana kelompok yang lain? Jawaban Mas Irfan sudah betul apa masih salah? Oke, sudah betul. Terima kasih. Kalau gitu duduk Mas Irfan. Sekarang kelompok lain. Kelompoknya Mas Irfan. Maju. Asmer. Kis. Judulnya tadi sama ya, Gajah dan Semut. Namun setelah membaca bacaan tersebut, menemukan berapa kata sifat? 3. 1. 3. Besar 2. Kecil 3. Kuat. Berarti semuanya sama. Kan sudah tadi dibocori Pak Guru, cuma ada 3 kata sifat. Setelah ketemu, yang 1 besar, yang 2 kecil, yang ketiga kuat. Nah, sekarang contohnya jelas berbeda dengan kelompoknya Mas Irfan. Tadi kan sudah dibuatkan oleh robot kalimatnya. Sekarang dibaca kalimatnya. Ini dibaca, ini hasil kerjamu.
Akan dapat dasar dua imbuhan kepada kata sifat kecil maka menjadi pengecil. Contoh dalam kalimat ketika hujan turun penggunaan payung sebagai pengecil. Volume air yang jatuh di kepala sangat efektif. 3. Imbuhan kepada kata sifat kuat maka menjadi penguat. Contoh dalam kalimat kata-kata penyemangat dari perlatihan berfungsi sebagai penguat bagi para atlet yang sedang bertanding. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalam. Tepuk tangan buat kelompoknya Dewan. Bagaimana menurut pendapat kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 jawaban dari hasil kerja kelompoknya Mas Dewan? Apakah sudah betul semua anak-anak? Oke, sudah betul semua. Kenapa kok betul? Karena dibantu oleh Rob. Kalau nggak dibantu robot, ya jelas susah. Nama robot tadi namanya siapa robotnya? ChatGPT. Siapa? ChatGPT. Robot namanya ChatGPT. Robot ChatGPT. Ilmu dari Pak Mulyono. Ilmu dari Pak Mulyono. Berkembang di Mimpitan Nimbo. Berkembang di Mimpitan Nimbo. Itu Pak Mulyono. Itu Pak Mulyono. Oke, kembali. Oke, terus anak-anak, setelah kalian presentasi hasil belajar kelompok, sekarang guru ingin tahu pendapat sampean. Kira-kira apa kesimpulan dari materi yang kita belajar hari ini? Ada tahu apa kesimpulannya kira-kira? Kesimpulannya adalah kata sifat bisa dirubah menjadi kata benda. Caranya ditambah dengan awalan ko. Misalnya sabar kata sifat diberi awalan ko menjadi penyabar, maka penyabar itu kata benda. Jadi sekali lagi kata benda bisa dibentuk dari kata sifat, atau kata sifat bisa berubah menjadi kata benda. Caranya hanya dengan memberi awalan ko di depan kata tersebut. Anak-anak, bagaimana kesan sampean belajar seperti ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang bertanya, kenapa belajar begini tak menyenangkan? Siapa bisa jawab? Kenapa tak menyenangkan? Kenapa? Ayo, banyak jawabannya. Karena kita dibantu oleh kelompok 2. Apalagi tak menyenangkan? Nah, karena kita belajarnya tidak pasif, tapi aktif. Ada lagunya, ada yel-yelnya, dan lain-lain, sehingga membuat anak-anak menjadi semangat. Terima kasih. Materi yang akan datang adalah tentang mempelajari tentang psikologi dan antoni. Supaya sampean lebih belajar kembali Pak Guru ya. Apa belajar? Apa materi ini anak-anak? Psikologi dan antoni. Bagus. Yang lalu kita belajar kata sifat. Hari ini kita belajar imbuhan ko. Minggu depan kita belajar Psikologi dan antoni. bagus. Silakan nanti buka bukunya biar bisa mengetahui Pak Guru. Nah, sekarang mari kita tutup kajian kita dengan doa bersama. Berdoa dipimpin Pak Guru. Berdoa baik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Guru yang keras.